saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Halo, cek. Kedengeran kah suara saya? Kita mau Oke, angkat pujian kita, pujian Bapa Kau Setia. Jiwa
Lebih lagi tunjukkan kasih setiamu Tuhan di tempat ini sangat. Namamu selalu mulia di dalam hidup kami Tuhan. Itu yang kami angkatkan di dalam pujian kami. Ini kami anak-anakmu datang ke tempat ini ingin memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang kuasai setiap yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan Engkau yang kuasai hati kami. Kami mulai ibadah kami ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Ada sukacita saudaraku? Haleluya. Kita mau mengangkat pujian hidupku penuh mukjizat.
Kita mau angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Mari saudaraku yang masih duduk, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Hanya 2 jam. Itu pun kalau saudaraku. Yang saya pujian, yang saya pujian, saudaraku. Kalau saya pujian.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Lebih dari kata, kita percaya lebih dari setetes air mata kita sudah ditampung Tuhan, amin. Sebelum terjatuh air mata kita itu Tuhan sudah tahu kesedihan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Jadi kita mau angkat pujian. Sungguh hanya Dialah yang tahu setiap pribadi kita masing-masing, amin. Mari saudara-saudara yang saya kasihi, angkat kedua tanganmu
Sekali lagi kita angkat dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh refnya saja. Refnya saja dengan sungguh-sungguh antara engkau dengan Tuhan. Bahwa dialah satu-satunya kekuatanmu. Naikkan pujian ini. Tuhan, penolong hidupku. Hidupku memuliakan. Amin. Katakan dengan iman. Sekali lagi kau setia. Kau setia. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi katakan. Kau setia. Kau setia sampai akhir hidupku. Ini yang kami percaya ya Tuhan. Ini yang kami tahu. Hari lepas hari yang kami jalani. Minggu lepas minggu. Bulan lepas bulan. Bahkan tahun lepas tahun. Yakinkan setiap kami Tuhan. Bahwa janji-Mu ya dan amin. Kesetiaan-Mu melebihi apapun yang menguatkan kami, yang memulihkan kami, yang membuat kami percaya kepada Tuhan satu-satunya Allah kami, yang senantiasa bersama-sama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami siap. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu boleh ditabur di tanah yang subur ya Tuhan. Sehingga firman-Mu disampaikan, setiap kami boleh menerima kekuatan, kami boleh menerima sesuatu yang baru ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berfirman atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara-saudara sekalian yang ada di Pematang Siantar. Horas Ito, Horas Tulang, Horas Abang, Horas Bapak Tua, semuanya Horas. Senang sekali kembali boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di Lapas Pematang Siantar. Nah, ketemu lagi setiap Jumat dan Sabtu, mungkin nggak selalu hadir, tapi ini sukacita boleh melayani bersama-sama dengan para Ito, para Tulang, Amang Boru, semua Bapak Uda yang ada di Lapas Pematang Siantar. Berapa banyak yang siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin, haleluya. Nah saudara, hari ini kita masih tema yang sama, belajar dari kesalahan. Nah coba, ini sekarang di laptop saya jam 10.01. Berapa di antara kita yang sudah melakukan kesalahan? Boleh lambaikan tangan? Ya, setiap hari, setiap jam, setiap kita tidak terlepas dari kesalahan. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama? Apakah kita terus jatuh bangun di dalam lubang yang sama? Nah, itu pertanyaannya. Nah, saudara, semua orang pasti mengalami kesalahan dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Ya, dari pagi, siang, sore, malam, ada aja. Bahkan mungkin teman-teman kita ada yang memicu membuat kita salah, membuat kita jatuh dalam kesalahan. Atau kita sendiri yang menimbulkan kesalahan itu, menimbulkan konflik itu gitu ya. Jadi kesalahan itu terjadi mulai dari diri sendiri, mungkin kerabat, rekan sekerja, keluarga, pekerjaan, banyak sekali. Nah, tetapi yang mau kita ingatkan adalah jangan jadikan kesalahan itu sebagai sesuatu hal yang harus kita abaikan. Jadi udah terlalu biasa, ya sudahlah ya. Ya namanya juga manusia.
Wajarlah salah, ya kan? Selalu kita pakai ya namanya juga manusia. Ya udahlah ya, ya udahlah ya. Nah, itu nanti lama-lama jadinya kompromi namanya. Nah, ada yang bisa kita ambil dari sebuah kesalahan. Salah satunya adalah memahami, semakin mengenal atau semakin memahami diri kita sendiri. Pentingnya belajar dari sebuah kesalahan. Alasannya apa? Agar di masa yang akan datang kita tidak lagi mengalami hal yang sama. Jadi waktu kita melakukan kesalahan, kita belajar dari kesalahan kita. Kita menarik benang merahnya dan tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Nah, kalau kita sudah tahu kesalahan yang kita buat tidak pantas terulang kali kembali, dan itu akan menjadikan kita lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Amin. Ya, jadi kita mungkin berpikir atau memilih dari apa yang kita lakukan. Wah, hari ini aku tidak mau bersalah. Saya yakin dan percaya semua rekan-rekan yang ada di sana, semua saudara-saudaraku yang ada di sana, nggak ada satupun di antara kita yang merencanakan kesalahan. Betul? Betul. Atau ada? Wah, habis ibadah ini nih, aku nanti sengaja nih, mau aku timpuk nih teman sekamarku. Nggak ada. Saya yakin dan percaya hati kita, pikiran kita pasti mikirkan yang baik. Apalagi untuk diri kita sendiri, apalagi untuk keluarga kita, apalagi teman-teman seiman, apalagi teman-teman yang mungkin sudah bersama-sama dengan kita berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Ya kan? Jadi ada pelajaran penting yang kita pelajari dari sebuah kesalahan. Jadi jika kamu merasa bersalah untuk apa yang kamu lakukan, coba untuk belajar dari kesalahan itu. Ya, kamu akan lebih tahu letak kesalahanmu dibanding kamu harus mengabaikan kesalahanmu. Nah, saudara, saya mau kesaksian sedikit nih, ya, sebelum kita dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi kebetulan kita di rumah ada usaha online. Jadi nama usahanya itu Tabonai. Nah, kalau teman-teman pernah dapat berkat, itu kan Tabonai Siantar ya. Nah, itu Tabonai Siantar. Nah, ini yang di Jakarta punya Tabonai. Jadi teman-teman, saya sudah janji waktu itu sama customer, 6:30 saya harus sudah kirim itu makanan. 6:30, jadi udah kirim makanan. Berarti jam 7 mereka sudah start sarapan. Jadi yang paling digemari itu saudara-saudara mie gomak. Siapa yang suka mie gomak? Wah, keren. Nanti sekali-sekali dikirim mie gomak ya ke sana ya. Nah, lalu saya sudah tahu besoknya harus menyiapkan itu pagi dan harus mengirimnya jam 6:30. Tetapi pada malam itu saya tidak bisa tidur. Saya sudah tahu efek kalau tidur ke kelamaan, pasti bangun kesiangan, udah tahu banget, pastilah. Kalau udah begadang, udah tahu banget pasti kesiangan. Tapi yang namanya nggak bisa tidur, udah set alarm supaya bisa kekejar 6:30 kirim makanan, udah set. Saya baru tidur jam 3 pagi, saudara-saudara. Pas lihat jam 3 pagi, bisa lah ntar lagi tidur sejam 2 jam bisa lah. Ternyata saudara-saudara, itu jam maker tidak kedengeran sama sekali. Itu kesalahan nggak? Waktu bangun jam 7 kurang, janji 6:30 sudah harus kirim itu makanan. Apa yang saya lakukan? Mungkin ngedumel, menyalahkan keadaan. Aduh, kenapa ini alarm nggak bunyi? Mungkin bunyi, saya yakin bunyi, tapi karena kebablasan, karena kelelapan, nggak dengar. Ada juga yang saya salahkan suami. Aduh, kamu kenapa nggak bangunin? Kamu juga nggak dengar. Nah, itu kesalahan. Satu kesalahan itu dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan yang lain. Mungkin kita menyalahkan keadaan, aduh kenapa sampai bisa nggak dengar? Ini alarm juga, kenapa kecil banget suaranya sampai nggak dengar? Padahal yang salah siapa teman-teman? Saya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Waktu ada satu kesalahan yang kita lakukan, siapa yang kita salahkan?
Siapa yang kita kambing hitamkan? Nah, ini kambing disalahkan lagi, dihitamkan lagi, kambing hitamkan. Ya kan? Satu kesalahan yang kita perbuat, tapi dari kesalahan yang saya buat untuk berikutnya saya belajar. Kalau ada pesanan, kalau ada pengiriman makanan, saya belajar, saya tidak akan mau lagi untuk tidur terlalu lama, begadang maksudnya. Jadi sudah set untuk tidur jam segini, bangun jam segini, udah prepare semuanya, jadi dapat dikerjakan dengan baik. Apakah saya mengulang lagi? Wah, nantilah kalau ada pesanan lagi, coba tes, denger nggak alarm. Itu namanya nantangin. Tapi dari sebuah kesalahan yang saya lakukan, ya pasti yang pertama untuk customer saya minta maaf. Ya kan? Jadi waktu itu saudara-saudara ada 2 customer. Jadi yang satu ini saya bilang, waduh saya kesiangan nih. Pasti kan kasih alasan dong, tapi jujur, saya kesiangan, saya nggak denger alarm. Boleh nggak jadi jam segini? Oh ya udah nggak apa-apa, tapi jam segini bener ya. Nah, udah itu. Terus yang kedua, karena memang anaknya mau sekolah dan harus sarapan mie gomak, saya bilang, aduh sorry ya, sorry banget Bu. Kayaknya nggak bisa sampai jam 7. Kalau jam 8 bisa nggak? Kalau sekiranya nggak bisa, nggak apa-apa, dibatalin aja. Pasti kan ada efeknya ya teman-teman ya. Kalau itu dibatalin berarti saya yang rugi dong. Maksudnya udah siapin semua, tinggal eksekusi gitu, tinggal masak semuanya. Tapi puji nama Tuhan, ya kedua orang ini yang maksudnya yang harus saya siapin ini ya udah bilang nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu. Nah, ada pertolongan Tuhan saudara-saudara. Tapi dari hal itu saya belajar. Kalau ada berikutnya pesanan, saya belajar memanage waktu ya. Pasti setiap kita pun pernah punya pengalaman kesiangan. Kesiangan ke kantor kah? Kesiangan ketemu orang kah? Itu rasanya panik nggak teman-teman? Atau mungkin teman-teman di sini ada yang kesiangan sampai nggak mandi, langsung ganti baju, pergi tuh ketemu orang, saking paniknya gitu ya. Banyak saudara-saudara yang membuat kita apa namanya salah, melakukan kesalahan yang ini, melakukan salah yang itu. Tapi di sini yang saya mau tekankan, ketika kita melakukan kesalahan, mari sama-sama kita belajar. Tuhan mau apa sih dari semua ini? Tuhan mau apa dari situasi ini? Ya, kita mau menyadari kesalahan kita untuk kita dapat belajar, kita dapat bertumbuh, kita dapat memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab, namanya Simson. Berapa banyak di antara kita yang kenal Simson? Wah, nah kalau kira-kira nih teman-teman, di benak teman-teman, kalau ada dengar kata Simson, wah itu si rambut gondrong, ya kan? Terus dia yang kuat, yang perkasa. Pasti langsung ingat teman-teman, oh iya, itunya kan perempuannya Delila. Atau matinya tragis, perbuatannya bodoh, apa namanya, hidupnya udah keren-keren direncanakan Tuhan, tapi nggak sesuai gitu. Pasti banyak kita punya asumsi-asumsi atau biografi tentang Simpson. Nah, tapi Bu, ngapain kita belajar sama Simpson? Orang matinya aja tragis, ya kan? Ngapain kita belajar dari Simpson? Ada yang kita pelajari dari Simpson. Amin, saudara. Mari sama-sama kita buka Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Tapi saya akan bacakan sampai ayat yang kelima. Ya, saudara, kita pelan-pelan kita belajar. Kalau belajar tentang Simpson, pasti semua kita dari sekolah minggu, dari kita remaja, kita sudah tahu lah kurang lebih cerita tentang Simpson ya. Kita pelan-pelan ya Bapak Ibu, Bapak-bapak, teman-teman semuanya. Saya akan bacakan lahirnya Simpson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian.
Mengapa engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, saya baca sekali lagi ayat kelima nih ya. Ini yang kita harus garis bawahi. Apa pesan Tuhan? Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Ya, saya yakin semua kita pernah ya dipotong rambutnya, dicukur, apalagi nih bapak-bapak semuanya pasti pernah dicukur dan sering dicukur gitu ya. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak ini akan menjadi seorang nazir Allah. Artinya nazir Allah, saudara-saudara, orang yang dikhususkan dengan kriteria-kriteria yang diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel. Berarti Simson ini keren apa enggak ya teman-teman? Keren. Dia hakim yang keren banget, dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan sebagai penyelamat. Dikatakan di sini sebagai penyelamat orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya. Saudara, saya akan bagikan sedikit tentang biografi dari Simson. Nah, Simson ini adalah salah satu dari 12 hakim yang diangkat resmi oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, jadi salah satu dari 12 hakim yang diangkat resmi oleh Tuhan. Nah, adapun Simson dalam bahasa Ibrani berarti dia namanya artinya matahari, bersinar. Keren ya. Dia lahir dari keluarga Manoah, suku Dan, tinggal di Zora. Nah, kehadiran Simson di tengah-tengah keluarga Manoah merupakan mukjizat dari Tuhan. Betul ya? Tadi kan dibilang mamanya, istrinya Manoah itu mandul. Karena dia dilahirkan dari seorang ibu yang sudah lama mandul. Artinya ini si Simson ini adalah anak mukjizat, pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan. Nah, istimewanya saat dalam kandungan Simson sudah ditentukan Tuhan di ayat 5 tadi untuk menjadi seorang nazir. Nah, sejak kandungan ibunya sampai hari matinya, anak Simson itu menjadi anak nazir bagi Allah ya, di ayat 7 tadi ya, yang akan menjadi penyelamat bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Nah, nazir artinya dikuduskan, dikhususkan, orang yang dibaktikan, orang yang dipisahkan. Jadi memang udah disetting sama Tuhan. Kalau nanti si Simson ini untuk dipakai sebagai penyelamat bagi bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Nah, saudara, karena Tuhan sendiri yang memilih Simson dilengkapi dengan kekuatan yang luar biasa. Berapa banyak yang percaya di antara kita bahwa setiap kita pun sudah dipilih oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Amin. Waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, waktu Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, Dia sudah memilih engkau dan saya. Dia sudah mengurapi engkau dan saya. Dia sudah menghususkan engkau dengan saya. Karena gereja sendiri artinya eklesia, dibawa keluar dari kegelapan menuju terangnya Allah. Setiap kita yang ada di lapas pematang siantar sudah dibawa, ditarik keluar dari kegelapan menuju terangnya Tuhan. Nah, kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan, diperlengkapi dengan kekuatan kuasa Tuhan. Nah, saudara, kembali ke Simson. Simson ini diperlengkapi dengan kekuatan yang luar biasa. Alkitab mencatat ada beberapa peristiwa penting yang menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang dimiliki nazir Tuhan. Nah, nazir Tuhan, orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Nah, Alkitab mencatat
Yang pertama, di Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Boleh satu orang bacakan Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Silakan teman-teman. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Ada yang bisa? Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Roh Tuhan atas tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ya. Berapa di antara kita yang sudah mampu mengalahkan singa? Wah, ada? Kalau di Sumatera mungkin mengalahkan babi hutan ya, mengalahkan musang, mengalahkan biawak, atau mengalahkan ular. Tapi mungkin kita yang di Siantar belum pernah kan ketemu singa lalu lalang, singa berkeliaran. Nah, Alkitab mencatat saudara-saudara, Hakim-Hakim 14 tadi, Simson mampu mengalahkan singa muda dengan tangan kosong. Coba kita berimajinasi gitu ya. Wah, itu mah kekuatan, kalau bukan kekuatan Tuhan, Simson mah nggak ada apa-apanya, pasti diterkam sama si singa. Tapi Alkitab mencatat bahwa Simson mengalahkan singa muda dengan tangan kosong. Simson tidak hanya mengalahkan singa muda yang sedang kelaparan, bahkan dikatakan di ayat yang ke-6, ia mencabik-cabiknya ya, tanpa senjata apapun di tangannya. Nah, itu bukan karena kemampuan atau kekuatan dirinya sendiri, tapi karena roh Tuhan ada atas dirinya. Saya percaya saudara-saudara di sana juga mengalami yang namanya campur tangan kekuatan kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Mengalahkan ego kita, mengalahkan kemalasan kita mungkin, mengalahkan penundaan kita, atau mengalahkan singa dalam bentuk kiasan dalam kehidupan kita. Apa di depan kita? Singa apa bentuknya dalam hidup kita? Egois kah? Iri hati kah? Kalahkan dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Lalu yang kedua, satu orang lagi baca Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 16. Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 16. Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 16. Ayat 14, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala petikannya hancur tanggal dari tangannya. Ayat yang ke-15, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipunggutnya dan dipukulkannya mati 1000 orang dengan tulang itu. 16, berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Nah, saudara, kalau ini bapak-bapak pasti pernah lihat lah ya, rahang keledai gimana sih besarnya ya kan? Beda sama rahang sapi. Kalau ada perayaan kurban ya kan kita bisa lihat ya lebih besar. Nah, ini keledai, rahang keledai mematikan 1000 orang, saudara. Ya, mampu mengalahkan 1000 orang Filistin dengan rahang keledai. Nah, ketika orang Filistin ingin membalas dendam atas perbuatan Simson yang membakar tumpukan gandum, tahu ya ceritanya ya. Jadi kan dia pulang nih, taunya istrinya udah dikasih sama orang, dikasih mertuanya sama kawannya. Loh, mertuanya bilang ya pikir udah nggak pulang lagi, ya ngamuk dia, ya kan? Terus dia ikat itu obor di ekor, di buntutnya anjing-anjing, lalu anjing-anjingnya dilepas. Nanti teman-teman baca deh cerita tentang Simson. Nah, kebakaran besar terjadi. Lalu orang bilang, siapa ini yang bikin nih?
siapa lagi? Si Simpson gitu kan. Nah, mereka ngamuk, balas dendam. Tapi apa kata firman Tuhan? Tapi selalu ya teman-teman dari 2 poin yang sudah kita baca, lalu berkuasalah roh Tuhan, ya. Ada selalu kata maka berkuasalah roh Tuhan, ya. Jadi dimanapun si Simpson pada waktu itu ada Alkitab katakan, Alkitab catat berkuasalah roh Tuhan, ya. Dia mengalahkan 1.000 orang Filistin, menewaskan 1.000 orang Filistin hanya menggunakan tulang rahang, ya. 1.000 tuh kolosal banget ya teman-teman ya, banyak banget. Ini aja nih di lapas Siantar nih baru 200. Berarti seperempatnya aja kurang gitu. Bayangin 1.000, seperempat, bukan seperempat. 0,04 ya. Banyak banget 1.000 dikalahkan hanya dengan tulang rahang keledai. Nah, yang ketiga, apa yang Alkitab catatkan tentang kekuatan Simpson? Satu lagi, minta tolong, Hakim-Hakim 16 ayat 3. Hakim 16 ayat 3 begini bunyinya. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnya lah semua beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ya, jadi dia yang ketiga, Alkitab mencatatkan mampu mengangkat daun pintu gerbang kota. Ya, nah saudara, apa sih? Kita udah ketahuan belum sih kesalahannya si Simpson ini apa? Ya kan? Kalau kita baca tentang biografi, tentang perjalanan dari Simpson, saudara, tadi itu dibilang dia adalah nazirnya Allah. Rambutnya tidak boleh dicukur, harus hidup kudus, dikuduskan, dihususkan, ya kan? Ada satu peraturan bahwa orang Israel itu tidak boleh menikah dengan orang di luar Israel. Nah, tapi pada kenyataannya si Simpson menikah dengan orang Filistin yang pertama, ya kan? Itu orang tidak bersunat, tapi ya Tuhan izinkan itu terjadi. Lalu yang kedua, ketemu dengan Delila, ya kan? Merengek-rengek lagi. Di mana kekuatanmu? Masakan, aduh nanti kalau teman-teman baca itu seru banget lah. Itu kan ada filmnya juga ya, film Simpson ya. Itu keren banget maksudnya kita secara visual seolah-olah tuh kita ada di dalam Alkitab melihat kejadian gitu ya. Betapa tuh katanya kan kalau laki-laki nih, bapak-bapak lemahnya di mata, ya kan? Lemahnya di mata nih, cepet tertarik dan cepat jatuh dari penglihatan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Simpson. Dia yang tadinya nazir Allah, maksudnya bisa dibilang dia melanggar gitu ya. Nikah dengan orang yang tidak bersunat, ya kan? Terus dibilang jangan cukur rambutnya, tapi memang dia sebenarnya bukan dia yang cukur ya, tapi Delila ya. Nah, itulah kesalahan-kesalahan fatal yang sepertinya diabaikan oleh Simpson. Nah, lalu di akhir cerita dari Simpson ini, saudara, kan dia dimasukkan dalam penjara ya. Bahkan dia dibuat jadi lawakan untuk menghibur orang-orang yang ada di sana. Memang akhir hidupnya itu sangat tragis gitu ya. Nanti teman-teman boleh baca di Hakim-Hakim 16, terus Hakim-Hakim 16 lah endingnya gitu ya, sampai dia mati. Tapi di ayat 28, Hakim-Hakim 16 ayat 28, Simpson bilang gini sama Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini aja." Waktu dia di penjara, saudara-saudara, matanya kan dicungkil ya. Jadi dia buta, bawalah itu si Simpson, kita jadikan lawakan gitu ya, dibawa. Terus dibilang di sini doanya Simpson untuk yang terakhir kalinya, dia minta Tuhan, berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku
dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang dan yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Ayat 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Tuhan tolong nggak, saudara-saudara? Dalam kesalahan, harusnya si Simson itu visinya Tuhan, dia memerintah menjadi penyelamat bangsa untuk orang Israel itu 40 tahun. Tapi dia hanya 20 tahun saja. Berarti setengah dari apa yang divisikan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, bagaimana dengan kita? Apa yang Tuhan taruh visi dalam kehidupanmu? Ada berapa waktu yang engkau sudah abaikan kesalahan yang engkau lakukan? Tetapi waktu kita belajar dari kesalahan kita, saudara, tidak ada kata terlambat. Amin. Seperti tadi lagu kita, Tuhan yang kita sembah, penolong kita, penolong yang setia. Arti setia berarti setiap musim kehidupan kita. Seperti janji nikah, baik suka dan duka, sakit atau sehat, kaya atau miskin. Nah, kalau itu diikrarkan manusia sebagai janji ikatan suci, apalagi Tuhan kita pencipta segala yang ada. Dia pasti lebih setia dari apapun yang kita percaya di muka bumi ini. Amin. Amin. Saudara, cerita Simson ini saya berdoa menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa tidak ada satu kesalahan pun yang Tuhan tidak ampuni di dalam perjalanan kehidupan kalian, kehidupan kita selama di dunia ini. Asal kita mau bertobat, amin. Asal kita mau memulai hidup yang baru, asal kita mau kembali kepada jalannya Tuhan. Dikatakan dia setia. Ketika kita berbalik dari jalan kita, ketika kita berkomitmen untuk kehidupan yang lebih baik, dia setia. Saudara-saudara ada di sana, Allah setia menjaga keluargamu. Saudara-saudara ada di sana, Allah setia menjaga orang tuamu. Allah setia menjaga anak-anakmu. Allah setia menjaga kepunyaanmu. Amin. Jadi setialah kepada Tuhan. Nah, saudara, sebagai orang yang dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan, si Simson tadi ada 3 keistimewaan. Ya, tadi kelahirannya sudah dinubuatkan oleh malaikat Tuhan, terus dia memiliki kekuatan ekstraordinari karena Tuhan senantiasa beserta dengan dia. Dan Tuhan menjadikan dia hakim atas umat Israel selama 20 tahun. Nah, pelajaran penting yang kita dapat dari kesalahan yang pernah kita buat gitu ya. Bahwa pengalaman adalah guru yang baik untuk belajar. Amin. Apapun pengalaman teman-teman, apapun pengalaman tulang, amang boru, bapak uda, bapak tua di sana, pengalaman menjadi guru yang baik untuk kita belajar. Ya, kita semua nggak seperti Simson, nggak harus dicungkil matanya, nggak harus dia mengemis kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi Engkau berkuasa gitu ya. Saya percaya kesempatan kalau teman-teman ada di sekolah kehidupan ini, itu artinya Tuhan sangat sayang kepada saudara. Untuk saudara boleh memperbaiki diri, untuk saudara boleh diperlengkapi menjadi pribadi-pribadi yang semakin takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara,
kesalahan sebenarnya bisa terjadi kapanpun, ya. Apakah itu kesalahan bodoh, kesalahan sederhana, kesalahan yang simple, yang ya ecek-ecek gitu ya. Apapun itu ya, contoh kesalahan-kesalahan yang terjadi yang pernah kita lakukan. Yang mau ditekankan adalah apakah kita mau berubah dan meninggalkan kesalahan fatal mungkin, kesalahan yang pernah kita lakukan, dan belajar dari semua yang kita lakukan. Waktu kita belajar, itu akan menjadi pondasi, itu akan menjadi bekal. Kita tidak akan melakukan hal yang sama. Nah, saudara, sebuah studi MRI, ya, MRI, ada yang udah pernah MRI? Yang dimasukin ke dalam itu, dalam apa tuh, tabung lah. Saya pernah ya, saudara, saya pernah waktu itu pernah check up gitu. Dan itu menakutkan karena dimasukkan ke dalam gitu ya. Nah, di sini dibilang sebuah studi MRI menemukan bahwa memiliki kesempatan untuk belajar dari kegagalan bisa mengubah menjadi pengalaman positif. Terutama jika otak memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi waktu kita merenungkan kesalahan kita lakukan, itu akan menimbulkan dan memberikan kesempatan mengubah menjadi pengalaman yang positif, ya kan? Pasti kita punya masa lalu, punya kesalahan yang kita lakukan. Nah, waktu kita renungkan, waktu kita mau diubahkan sama Tuhan, itu dapat menjadi ion positif dalam pikiran kita, dalam perenungan kita, dalam aplikasi kita di dalam kehidupan kita. Nah, sebuah life hack, itu buku dibilang, ya, tapi sorry, hilang. Nah, sebuah buku dibilang keuntungan dari, ada keuntungan nih saudara-saudara. Keuntungan dari membuat kesalahan, yaitu memperdalam pengetahuan, membantu kita melihat mana yang penting dan tidak, menginformasikan nilai. Jadi saudara, ternyata nih ada keuntungan dari kesalahan, tapi jangan sengaja ya. Jangan sengaja bikin kesalahan. Waktu kita mau merenungkan kesalahan yang kita lakukan, ada keuntungan ya, memperdalam pengetahuan, membantu melihat mana yang penting dan tidak, dan ada informasi nilai. Kita semakin banyak belajar untuk berubah, untuk melewati kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Jadi saudara, penyesalan selalu datang terlambat. Jadi sebelum terlambat, ayo kita makin memperlengkapi diri kita untuk menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita buka sama-sama Mazmur 1 ayat 1. Ya, saya bacakan buat kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik artinya agar kita tidak mendapat nasihat atau bimbingan dari kefasikan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa artinya kita tidak berbaur dengan orang-orang yang sudah mati rohaninya. Berjalan, berdiri, duduk. Kalau engkau berjalan, artinya dalam perjalanan hidupmu haruslah engkau mempraktekkan firman Tuhan. Amin. 1 tahun kita dikasih 365 hari. Nah, waktu engkau berjalan, artinya perjalanan hidupmu, engkau harus mempraktekkan firman Tuhan. Lalu dikatakan waktu engkau berdiri, artinya engkau harus berdiri di jalan yang benar. Berdiri di jalan yang benar. Kalau engkau duduk, artinya engkau tidak bergaul dengan orang-orang pencemooh. Ya,
Karena katanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Dalam sekolah kehidupan ini, saya berdoa dari tempat ini, saudara-saudaraku yang ada di sana. Waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau berjalan, engkau mempraktekkan kehidupan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan setiap hari Jumat dan Sabtu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah disampaikan hari ini. Belajar dari tokoh seorang Simson, ya, di akhir hidupnya yang kelihatan tragis, tetapi Tuhan tetap berperkara. Walaupun kehidupannya kelihatannya tragis di akhir kehidupannya, tapi Tuhan melakukan kuat kuasanya, dan dikatakan tadi 3.000 orang mati. Bahkan lebih banyak waktu Simson hidup. Waktu di akhir matinya 3.000 orang, ya. Jadi saudara-saudara, apapun masa lalumu, apapun kesalahanmu, datang pada Tuhan. Bahwa tidak ada kata terlambat waktu kita izinkan Tuhan mengelola kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari satu tokoh, yaitu Simson. Dari segi luar Tuhan, kami melihat bahwa kehidupan Simson tidaklah baik. Tetapi kami juga boleh melihat Tuhan. Kami mau belajar bahwa ketika Tuhan sudah menjadikan kami orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan pun sudah mengkhususkan kami. Tuhan pun sudah mengurapi kami. Bahkan memberikan kami kuasa untuk bangkit dari masa lalu kami. Kalau bulan-bulan yang lalu kami belajar berani menatap masa depan. Kami tidak mau lagi melihat ke belakang ya Tuhan dan menangisi setiap apapun yang terjadi. Tapi kami mau melihat ke depan. Allah yang memimpin kami. Allah yang menolong kami. Dan biarlah masa lalu kami mungkin yang kelam membuat kami belajar Tuhan. Bahwa Tuhan masih mau mengangkat kami, masih mau menggendong kami, bahkan masih mau setia berjalan bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menerjemahkannya, Roh Kudus yang menerjemahkannya bagi kami. Sehingga kami terus semakin bergairah menjalani kehidupan kami. Bergairah menjalani sekolah kehidupan yang kami jalani di lapas Pematang Siantar ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita sampaikan oleh hambanya. Kita mau akhiri ibadah kita dan kita mau tutup dengan pujian walau ku tak dapat melihat.
Anda untuk bangkit berdiri. Kami sadar Tuhan, walaupun kami tidak dapat berharap atas kehidupan kami, Kau ada untuk kami. Engkau ada untuk kami. Ini yang kami renungkan setiap hari. Engkau ada bagi kami. Walaupun kami tidak dapat melihat rencanamu saat ini Tuhan. Walaupun mungkin kami belum merasakan mukjizat dan rencana
dinyatakan atas kami. Tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu, kekuatan-Mu, itulah pengharapan kami. Kami mau terus memandang kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, dari tempat ini, rekan-rekan yang ada di JKI The Way Tuhan, kami mau menopang doa terus-menerus saudara-saudara kami yang ada di lapas Pematang Siantar. Apapun Tuhan yang menjadi doa dan pergumulan mereka, apapun Tuhan yang ada menjadi kerinduan mereka hari-hari ini, adakah itu kesesakan, adakah itu ketakutan, adakah itu kekhawatiran Tuhan. Dari tempat ini kami lepaskan shalom turun atas mereka. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu menaungi hati dan pikiran setiap teman-teman kami, setiap orang-orang yang ada di sana ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Sukacita-Mu Tuhan melampaui segala akal, itulah yang menjadi bagian kehidupan mereka hari lepas hari, menjalani sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi ya Bapa. Berdoa memberkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Berkati istri dan anak-anak mereka. Berkati orang tua mereka, sanak saudara mereka. Berkati Tuhan, mungkin mereka rindu, mereka kangen Tuhan. Mereka rindu waktu-waktu bersama-sama dengan keluarga. Engkau yang menghiburkan, Engkau yang menguatkan ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, walaupun mereka masih ada di sana, kalau sukacita Tuhan limpah atas mereka, mereka dapat melewati hari lepas hari dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami dedikasikan, kami serahkan semua keluarga mereka, anak, istri, orang tua, bahkan usaha, apapun itu Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sehingga hidup mereka selama ada di lapas Pematang Siantar, mereka hidup hanya untuk Tuhan. Mereka hidup diperlengkapi semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati semua tim kerohanian, berkati semua orang-orang yang terlibat di dalam lapas Pematang Siantar ya Tuhan. Orang-orang penting semua boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka bekerja dengan segenap hati, mereka bekerja dengan kasih yang daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga hari-hari yang mereka lalui, hari-hari yang penuh berkat dan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Berkati juga mungkin gereja-gereja atau organisasi-organisasi yang hadir berkunjung dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi lapas Pematang Siantar. Engkau berkati ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka terima, bekal kerohanian, bekal jasmani, bekal keterampilan, mereka terus diperindah, dipercantik, diperlengkapi kepada Engkau ya Tuhan. Sekali lagi Bapa menyerahkan semua orang-orang yang bertugas di lapas Pematang Siantar, berkati dengan urapan yang khusus, supaya mereka boleh bekerja dengan segenap hati, dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Indonesia, berkati negara kami, berkati Indonesia, berkati secara khusus kota Pematang Siantar, berkati wali kota, berkati semua pemerintahan yang ada di Pematang Siantar, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan, sehingga kesejahteraan boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di Siantar sekalipun ya Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu atas Indonesia, atas bangsa kami. Bertahtalah Engkau Tuhan. Pulihkan terus Tuhan pandemi yang ada, yang boleh ada terjadi di Indonesia. Jauhkan dari segala virus corona apapun ya Tuhan Yesus. Jamah ya Tuhan, sembuhkan bangsa kami, sembuhkan negeri kami. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Mari saudara-saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Gembala agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan ingatlah, Dia selalu ada untukmu kapanpun, dimanapun, situasi apapun engkau ada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Tuhan memberkati. Shalom.